Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Kurniawan. Saya mahasiswa hybrid di Universitas Nasional Pasim. Kali ini saya akan sharing tentang dua figur. Yang satu figur tentang pengusaha sukses, yang satu pengusaha yang gagal. Pertama, saya akan mengenalkan, dan pasti kalian pun sudah kenal orang yang sukses. Itu adalah Ibu Susi Pujiastuti. Kita kenal beliau setelah beliau menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kelautan di masa jabatan Presiden Joko Widodo dan wakilnya Yusuf Kala. Ibu Susi lahir tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Yang kita kenal isu-isunya adalah Ibu Susi lulusan SD, Ibu Susi tidak. Jadi Ibu Susi Pujiastuti itu dia lulusan SMP. Ya, lulusan sekolah menengah pertama. Kenapa? Karena di kelas 2 SMA di Yogyakarta, dia putus sekolah akibat dia mendirikan komunitas. Dia aktif di berbagai kelompok sosial, yaitu tentang gerakan golput. Sehingga itu menyita waktu Ibu Susi dan memutuskan untuk keluar sekolah. Dan pada saat itu Ibu Susi bertekad menjual harta perhiasan yang dia punya untuk dijadikan modal. Awal Ibu Susi menjadi seorang pengusaha pada saat itu ialah Ibu Susi sedang menjual perhiasan, mendapatkan uang 750.000. Dia belikan ikan dan dia edarkan ikan itu di Pangandaran, Jawa Barat. Seiring berjalannya waktu, mendapat keuntungan, Ibu Susi selalu mengembangkan bisnisnya tersebut yang awalnya kecil menjadi besar. Nah, dari keuntungan itu, Ibu Susi selalu menambah lagi untuk yang dia jual. Sehingga seiring berjalannya waktu, Ibu Susi mendirikan tengkulak lumayan besar di daerah Pangandaran. Dan di tahun 1996 ia mendirikan pabrik pengelolaan ikan. Pabrik tersebut ia beri nama PT ASI Pujiastuti Marine Product, yang hingga sampai saat ini perusahaan tersebut semakin besar. Dia mengirimkan ikan ke wilayah Asia dan Australia ataupun Europe juga. Usaha kecil yang menjadi besar tidak luput dari perjuangan proses, karena pada dasarnya orang-orang hanya melihat titik puncak atau titik pencapaian, tapi tidak melihat proses. Kenapa Ibu Susi bisa sukses? Dan tidak hanya perikanan dan lobster Ibu Susi itu punya usahanya, tapi sekarang Ibu Susi punya usaha penerbangan ya teman-teman. Dia memiliki 38 unit pesawat yang dia edarkan di seluruh Indonesia. Nah, tidak luput dari kerja keras, fokus itu adalah alasan Ibu Susi menjadi seorang wanita yang sukses. Penghargaan tertinggi menurut saya selain dia diangkat menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan adalah menerima penghargaan BBC atau sebagai 100 wanita pemikir di dunia. Jadi dia berpengaruh ya teman-teman. Nah, kenapa sih gitu Bu Susi bisa sukses yang lulusan SMP, sedangkan kita yang lagi mengenyam di masa kuliah ataupun sudah sarjana ataupun sudah magister, kenapa gitu dalam usaha kita gitu selalu gagal. Jadi kalau misalkan dilihat dari perjuangan Ibu Susi, ya kita lihatlah dia fokus, terus dia memiliki integritas yang tinggi. Itu alasan Ibu Susi menjadi sukses ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ingin sukses, ya kalian harus memiliki fokus yang tinggi, integritas, loyalitas waktu. Karena membangun sebuah usaha itu tidak mudah. Kali hambatan dan rintangannya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita sudah sukses, kita sudah komitmen terhadap diri sendiri, kita mau usaha, itu pasti bisa ya teman-teman. Ya, kuncinya adalah fokus dan gigih teman-teman. Ya. Dan sekarang kita akan mengambil contoh orang yang gagal atau kita sebut loser. Ya. Di sini ada sebuah berita ya. Di tahun 2014 bersumber dari situs merdeka.com, kisah tragis usaha bangkrut satu keluarga bunuh diri bareng. Ya. Dari mental yang tidak kuat, jiwa entrepreneur yang kurang, itu akan membuat orang akan menjadi stres, bahkan bisa depresi ya. Di sini ada berita warga komplek perumahan Duta Bahagia Pekalongan, Jawa Tengah di Indonesia ditemukan tewas satu keluarga. Diduga akibat
depresi karena usahanya bangkrut. Ya. Nah, ini adalah contoh orang yang lemah. Di sini dia bernama Ibu Anita, berusia 58 tahun. Ya. Ibu Anita dan dua anaknya, yaitu ada Salsa dan Pak Rudito, itu suaminya. Dia memutuskan untuk bunuh diri karena akibat kerugian yang dia taksir sehingga memakan hutang sampai 1 miliar. Wow, 1 miliar hutangnya dan usahanya gagal. Nah, dia membuat akhirnya dia bunuh diri. Apa contoh orang yang gak sukses? Itu tidak pantang menyerah. Dia tidak punya sifat loyalitas, dia tidak punya komitmen terhadap dirinya sendiri. Dan yang kayak gini belum bisa disebut sebagai entrepreneur. Maka dari itu, kalau kita mau sukses sebagai entrepreneur, kita harus fokus, kita harus punya tujuan yang kuat, harus punya landasan yang kuat, harus punya jiwa entrepreneurship yang kuat juga. Jangan sampai kita hanya terbawa oleh isu, terbawa oleh arus, terbawa oleh gengsi, terbawa oleh musim. Musim ini kita bikin usaha ini, musim ini enggak. Karena usaha itu harus dari bawah sekali, prosesnya sangat panjang. Ya, jangan lihat sesuatu di akhir. Jangan lihat sesuatu apapun yang sudah di puncak. Tapi lihat prosesnya, ya. Karena bagi seorang pengusaha, kerugian itu pasti. Untung itu adalah bonus. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu buat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.